Halo guys, balik lagi di channel Endrax. Di video kali ini gue bakal nyeritain komik Absolute Superman issue 1. Jangan lupa subscribe, langsung aja ke videonya. Buat kalian yang nyari komik DC, Marvel, dan Invincible bahasa Indonesia, kalian bisa beli di link ID/Endraxverse. Atau bisa cek link di kolom komentar. Jutaan tahun lalu, jauh banget dari bumi, ada planet bernama Krypton. Planet ini keren banget, penuh gedung-gedung futuristik. Tapi kekuasaannya bukan di orang per orang, melainkan di kota-kotanya yang ngatur segalanya. Di Krypton ada kota gede banget namanya Kandor, pusat ilmu pengetahuan canggih dan hukum kuno. Kotanya keren parah, ada kebun lab, pembangkit tenaga lava, sampai kapasitor raksasa dari kristal sunstone. Yang mengatur semua ini adalah para ilmuwan elit, disebut Science League. Mereka ngeksploitasi energi matahari merah demi kemajuan apapun harganya. Mereka adalah kelas penguasa Krypton, otak-otak paling dihormati. Tapi orang tua Kal-El nggak termasuk di dalamnya. Di Krypton, hujan telat turun. Langit lagi kacau gara-gara badai permata, sampai ada hujan safir segede kepalan tangan. Tanah makin keras dan aneh, bikin pertanian susah. Petani Krypton cuma bisa ngeluh. Lahan mereka bener-bener butuh hujan biar bisa hidup lagi. Petani Krypton ngeluh bayar mahal buat hujan buatan, tapi nggak turun-turun juga. Ternyata hujan lebih diprioritaskan ke kota gede kayak Kandor. Tagihan makin gila, sampai ribuan krim sebulan. Untung ada Lara-El, montir jago yang bantu benerin mesin tua mereka biar bisa tetap jalan. Mereka ngobrol soal barter makanan, tapi di balik semua itu, ada rasa was-was. Soalnya kali ini perasaan mereka nggak enak banget. Akhirnya hujan turun di Krypton. Lara-El malah nikmatin derasnya air, bilang udah bayar mahal, ya sekalian puas. Diceritain narasi dari Kal-El. Waktu sekolah, Lara Lorvan sebenarnya murid jenius dengan masa depan cerah. Tapi gara-gara nulis esai kritik pemerintah Krypton soal minimnya dana buat eksplorasi luar angkasa, dia dicap bandel dan dilarang masuk Akademi Sains. Padahal waktu itu dia masih umur 9 tahun dan mimpinya cuma pengen jadi astronot. Di Krypton, hidup orang ditentuin sama kelas sosial. Paling tinggi ada Science League, paling rendah ya Guild Pekerja Kasar. Lambang mereka dianggap aib, tanda orang miskin dan nggak berpendidikan. Tapi beda buat orang tua Superman. Mereka pakai itu dengan bangga. Mereka dikenal sebagai anak matahari. Orang-orang yang kerja keras, bikin sesuatu dari tangan sendiri. Dari situlah lahir julukan kerennya, Rakyat Baja. Alarm bahaya bunyi, tambang Krypton dinyatakan nggak stabil, dan semua disuruh evakuasi. Para pekerja dengan lambang S langsung turun tangan, nyelidikin sumber masalah. Tapi setelah dicek, nggak ada tanda-tanda retakan atau runtuhan. Mereka mulai curiga, apa benar ada masalah atau cuma salah dengar aja. Para pekerja yakin banget dengar suara retakan, tapi salah satu pekerja bilang nggak ada apa-apa. Jor-El diminta ambil keputusan, sementara ada bos tambang yang ngamuk lihat pekerjanya nganggur. Jor-El ngejelasin ada potensi bahaya, tapi belum ada bukti jelas. Pas lagi usul pakai alat bor buat cek lebih dalam, si bos malah nawarin cara cepat biar masalah selesai. Bos tambang ngamuk, ngerasa lebih tinggi derajatnya, maksa para pekerja balik kerja, tapi Jor-El ngeyel, nutup tambang buat inspeksi lanjutan. Dia ambil alih, siap luncurin probe sendiri. Bos makin emosi, ngancam Jor-El bakal dibuang kerjaan. Pas tensi lagi panas, tiba-tiba tambang bergetar keras, pertanda bencana beneran bakal kejadian. Tambang tiba-tiba bakal runtuh, Jor-El sadar bencana gede bakal kejadian. Padahal dia calon lulus dengan posisi top, tapi di acara wisuda, dia malah ngegas Science League karena rakus eksploitasi alam Krypton. Akhirnya dia ditertawain, dikeluarin dari liga, dan hidupnya jungkir balik. Tapi ujungnya, semua peringatan Jor-El soal Krypton ternyata bener. Krypton lagi kacau balau, planetnya udah busuk dari dalam. Para ilmuwan, pekerja, bahkan keluarga El nggak bisa ngapa-ngapain. Di tengah ledakan kristal merah sama semburan cairan hijau, Jor-El berusaha nyelamatin si bos tambang, tapi semuanya udah telat. Kota megah, hutan ungu, gunung kaca legendaris, semua hancur lebur. Intinya, Krypton udah ditakdirin tamat riwayatnya. Di Brasil, sekelompok pekerja tambang lagi jalan bareng. Salju nggak turun hari itu, ada yang berharap itu tanda baik, ada juga yang pesimis. Narasi Superman bilang,
3 hari lalu, para buruh migran di tambang berlian nemu deposit asbestos pas lagi gali. Bos nyuruh terus kerja meski bahaya. Ya udah, mereka lanjut ngegali. Di favela sekitar tambang, badai salju karsinogen mulai turun. Buruh tambang yang mau ngundurin diri diancam pakai senjata, diingatkan masih terikat kontrak sama Lazarus Corp. Mereka dijanjiin bayaran ekstra sekitar $300, padahal tambangnya tahun lalu ngasilin ratusan juta dolar. Para penambang sadar kerja di situ bisa bikin mereka mati, tapi tetap jalan terus demi keluarga. Di tengah kegelapan tambang, mereka nemuin sesuatu yang bikin kaget. Para penambang kaget nemuin gerobak penuh berlian padahal bijinya udah ditambang sebelumnya. Anehnya, nggak ada debu asbestos, seolah-olah hilang gitu aja. Mereka debat, ini keajaiban atau malah gila. Akhirnya diputusin, diem aja, bawa berlian ke permukaan, ambil upah. Di luar, pasukan peacemakers nyangka ini kejadian aneh lagi, kayak di Botswana dan Daravi. Para pekerja saling tatap, nyadar ada misteri gede di balik semua ini. Malam sebelumnya, para pekerja tambang jalan bareng di tengah hawa dingin. Ada sosok misterius yang kelihatan asing, nggak jelas bahasa apa yang dia pakai. Salah satu penambang bilang, katanya temennya yang bernama Mateus ngomong mungkin dia anak liar Amazon yang ngomong aneh. Si misterius akhirnya ditanya namanya, tapi dia jawab dingin, sekarang nggak punya lagi. Dan si misterius nanya ke si penambang, apa yang kau inginkan dariku? Si penambang ngajak si misterius buat gabung pesta kecil bareng mereka, makan, minum, nari, kayak keluarga. Tapi si misterius cuman ngomong udah lihat keindahan dunia ini sekaligus penderitaannya. Dia nanya gimana cara tahu mana yang bener. Jawaban si penambang, kalau lu punya sesuatu yang layak diperjuangin, itulah kebenaran. Si misterius sempat mikir, gimana kalau gua nggak punya apa-apa? Dia langsung pergi karena masih banyak kerjaan. Di masa sekarang, tentara peacemaker brutal nyiksa para pekerja, nuduh ada yang main curang soal berlian. Mereka maksa cari siapa biang keroknya sambil pamer Lazarus Corp seolah penyelamat hidup buruh. Laporan masuk, semua pekerja hadir, kecuali satu orang. Di tempat lain, si misterius lagi nge-charge kekuatan, bangkit dengan energi merah membara, bilang seharusnya dia udah pergi dari sini. Pasukan peacemakers terus nyebar dari tambang ke pabrik ke desa, maksa orang-orang nurut dengan todongan senjata. Semua tempat sama aja, penderitaan dan ketakutan. Di tengah kekacauan, si misterius, yang ternyata Superman lagi lemah karena kurang sinar matahari, sambil keinget masa lalu siapa dirinya, tiba-tiba peacemakers datang ke tempatnya yang bikin dia kaget. Tiba-tiba pasukan peacemakers diserang, tinjunya nerobos, ngeremukin tank sampai meledak gede. Para prajurit panik teriak, kontak, open fire. Tapi jelas mereka ketemu lawan yang jauh di atas level mereka. Superman mikir, mungkin bagus juga dia belum kabur, soalnya udah muak lihat orang-orang miskin diperlakuin kayak ternak doang. Superman akhirnya berhenti kabur. Dengan simbol S menyala di dadanya, dia maju penuh amarah, tubuhnya berenergi kayak lava hidup. Peluru mental semua, dia ditembakin pasukan peacemakers tanpa ampun. Dalam hati, dia cuma mikir, udah capek lari, sekarang saatnya lawan. Superman lagi digempur sama pasukan Peacemakers Corp pakai senjata canggih dari luar galaksi. Tapi Kal-El santai aja, tinju apinya bikin musuh mental jauh. Sambil hajar musuh, dia bilang kalau dia nggak bakal ninggalin planet itu sebelum semua penambang aman. Tapi Sol ngingetin, bro, di planet ini ada mesin nuklir, agama fanatik, sama senjata gila. Intinya orang-orang di sini nggak bakal pernah bener-bener aman. Superman udah ngos-ngosan, energi solar di tubuhnya makin tipis. Tapi dia masih maksa ngejaga para pekerja biar nggak celaka. Dia kesel sendiri, nyalahin dirinya karena ngerasa semua kekacauan ini gara-gara dia. Sambil nolongin anak-anak, ada warga yang ngenalin dia sebagai bocah yang suka ngomong bisik-bisik dan nyuruh Kal-El cepet cabut sebelum semuanya makin parah. Tapi tiba-tiba, boom, petir gede nyamber Superman sampai dia kesakitan. Superman kesetrum parah, badannya kayak mau meledak. Komandan pasukan Lazarus langsung panik. Dia nyuruh berhenti karena atasan maunya Kal-El ditangkap hidup-hidup. Semua agen pada ngawasin lewat layar, ngomentarin kekuatan gila Superman yang udah jauh di luar batas manusia. Agen cewek sadar ternyata suit Superman bukan biasa. Bisa berubah-ubah kayak armor hidup. Bahkan kayaknya bisa diajak ngobrol, dan komandannya muji. Tapi Kal-El udah nggak bisa nahan kekuatannya sendiri, teriakannya ngeguncang kayak mau meledak. Superman nggak sanggup nahan,
Matanya nyala gila-gilaan sampai ngeluarin energi panas. Dia sempat pakai kemampuan X-ray visionna. Dia jerit minta Sol berhenti. Tapi Sol ngegas, bilang tugasnya jagain Kal-El sebagai harapan terakhir House of El. Setelah berhenti, terlihat pasukan Peacemakers terkapar di sekeliling Superman. Sol nyuruh cabut, jangan korbankan diri buat orang-orang itu. Tapi Kal-El ngeyel, masih berusaha. Narasi ngingetin dia soal pelajaran Krypton. Ada dunia yang emang enggak bisa diselamatin, bahkan dari diri mereka sendiri. Pasukan Lazarus bersenjata lengkap sama tank dan helikopter datang ngepung Superman. Tim lapangan disuruh maju. Kal-El mulai ragu, bilang ke Sol mungkin dia bener, ini ide jelek banget. Dia juga ngerasa tenaganya makin habis, dan sebelum bisa kabur, tiba-tiba pergelangan tangannya diborgol. Dia diborgol pakai alat khusus. Agent Lane teriak kalau target alias Superman udah ketangkep. Dia ngancem, gerak dikit, muka lo gua goreng. Kal-El langsung terdiam. Di gurun Nevada, markas rahasia Lazarus Corp, di dalamnya ada seseorang lagi mantau lewat layar monitor. Begitu lihat Superman yang ketangkep, dia senyum licik sambil bilang, asik, mainan baru nih. Di Central Kansas, kelihatan rumah keluarga Kent. Tapi kondisinya udah bobrok. Kotak surat bertuliskan Kent masih ada, tapi udah berdebu dan berkarat. Yang bikin makin nyesek, ada papan gede nancep, Property of Lazarus Corp. Artinya di semesta ini, rumah keluarga Kent sekarang udah jadi milik perusahaan jahat itu. Flashback ke masa lalu di Krypton, daerah Redlands yang penuh bangunan futuristik aneh. Di sana Lara El atau ibunya Kal-El lagi ngoprek mesin canggih. Pas lihat sesuatu, dia kaget banget. Jor, oh my raw. Kayak ketemu hal yang bikin shock abis. Lara langsung panik lihat kondisi Jor-El. Badannya kayak kena luka bakar radiasi. Dia nanya apa yang terjadi. Tapi Jor-El nggak jawab jelas. Dia cuma bilang pengen Lara inget pemandangan Krypton kayak gini sebelum semuanya hilang. Lara makin kaget. Kayak, hah? Maksudnya hilang gimana Jor-El? Terus Jor-El nanya soal anak mereka. Dia panik banget. Untungnya Lara nenangin. Tenang, dia aman, dia ada di sini. Halaman ini bikin makin jelas. Krypton udah diambang kehancuran dan Jor-El tahu waktunya tinggal dikit. Kal akhirnya muncul bareng anjingnya dan langsung bikin suasana jadi lebih hangat. Jor-El, Lara, sama Kal pun saling pelukan. Mereka berusaha nenangin diri kalau apapun yang bakal terjadi, mereka bakal hadapi bareng-bareng. Tapi di balik momen keluarga yang haru itu, cairan hijau beracun dan berbahaya yang seperti ditambang muncul ke permukaan dari tanah. Nah jadi gitu cuy, cerita Absolute Superman issue pertama. Kalau kalian mau ngoreksi atau ngasih saran, kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Peace out.